Oke, anak-anak minta perhatiannya ke depan semua. Karena ibu ada video, coba kalian simak dan pahami. Soalnya nanti ibu ada pertanyaan. Nanti kalau nggak ada yang video, tak lempar kalian ke yang lain. Jadi disimak baik-baik. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batam, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Perempuan yang boleh ikut main sepak bola sama laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan gini dong. Gak seru main begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama, you got me high so fast. So gentle tentang sensible. Oh mama, you got me high so fast. It just feels in the night. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyiin lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang dengan teman-temanku. Aku Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah, tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama, tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang ketemu sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kejar kita, kejar ilmu. Oke. Sekarang ibu mau tanya nih. Menurut kalian semua, kenapa ya budaya di Indonesia itu sangat beragam? Ayo, kita tahu nggak? Karena terdiri dari berbagai pulau. Oke, ada yang mau kasih pendapat lagi? Ya udah. Oke.
Benar, Indonesia terdiri dari berbagai pulau. Jadi Indonesia karena pulaunya banyak, pasti suku-sukunya juga banyak. Nah, kalau sukunya banyak, pasti mereka punya kebiasaan-kebiasaan sendiri, punya adat mereka sendiri yang juga beragam, dan juga bahkan bahasa mereka juga berbeda-beda. Pakaian adat, makanan, dan juga alat musik, bahkan lagu-lagu daerah mereka. Nah, anak-anak, karena semua itu beragam ya anak-anak, kita punya banyak keberagaman. Menurut kalian, apa yang akan terjadi kalau keberagaman yang kita punya itu yang banyak itu tadi nggak kita lestarikan? Punah. Angkat tangannya. Punah. Ya, benar. Terus nggak jadi. Jadi berapa? Ada yang mau kasih pendapat lagi? Nggak ada. Oke, benar. Jawaban Arina tadi benar. Kalau kita nggak ngelestariin kebudayaan kita budaya kita bakal punah. Kenapa kok bisa punah? Ada yang mau tahu? Yang bisa kasih tahu? Karena tidak dilestarikan. Iya, Karena karena tidak tidak. dilakukan. Apa? Karena sudah tidak dilakukan. Iya, karena sudah tidak dilakukan. Keberagaman budaya kita nggak bakal ada lagi kalau kita nggak melestarikannya. Nah, kenapa kok bisa punah? Karena tidak ada yang mengajarkannya lagi. Kita aja nggak belajar. Gimana anak-anak kita bisa belajar kalau kita aja nggak tahu? Ngajarinnya gimana? Nah, kalau udah nggak ada yang tahu, anak-anak cucu kita nggak ada yang belajar, yang jadi apa? Yang terjadi hilang dan terjadi krisis identitas. Nanti cucu-cucu kita tidak tahu, oh, kita tuh jadi suka apa sih? Kita dari pulau mana sih? Kita dari adat mana sih? Dari itu. Terus kalau punah, apa yang harus kita lakukan? Melestarikan. Melestarikan. Caranya gimana? Membangun budaya. Ada yang mau ngasih tahu lagi? Kok nggak ada sih yang jawab? Fiora bisa kasih tahu cara melestarikan budaya? Belajar budaya yang kita punya dulu. Ada lagi? Terus nanti diajarin ke anak kecil. Kita bisa melestarikan kebudayaan kita dengan cara belajar dulu kebudayaan yang kita punya. Terus kalau kita udah belajar, kita bisa kasih tahu ke teman-teman kita semua gimana sih kebudayaan kita. Kalau udah, kita bisa sharing, bisa kita. Sekarang kan juga teknologi udah meningkat ya. Kita bisa sharing itu lewat Twitter, YouTube atau TikTok. Nah, kalian bisa bikin itu. Nah sekarang gue ada game. Lomba gak bu sama seberang? Enggak bu. Ibu itu game apa? Ini gamenya kayak monopoli tuh. Tahu monopoli? Tahu. Gamenya nanti ibu bagi jadi 4 kelompok yang dari Meli Desi ke kiri. Oh iya. Maaf. Anissa, Desi ke kiri kelompok 1. Jadi Widya, Dewi ke kanan kelompok 2. Terus dari Sofi ke Auni kelompok 3. Terus dari Ana sampai kelompok 4. Apa Sunanzir? Kelompok 1 kelompok monyet. Kelompok 2 kelompok gajah. Kelompok 3 kelompok gajah. Kelompok 4 oke. Oke. Nanti cara mainnya kalian lempar baju bisa perwakilan 1 orang ke depan di sini. Satu depan. Patah aja. Setiap kelompok 1. Ini berdiri. Duduk aja di sini. Berdiri. Oke, berdiri aja. Nah, nanti buat nentuin langkah
dari pemimpin kelompok lah ya, bisa jadi buat tentuin berapa langkah kalian berjalan. Terus di setiap kotak yang ada simbol kayak gini, nanti bakal ada pernyataan. Nah, pernyataan itu nanti tugasnya adalah kalian nentuin pernyataan itu benar atau salah. Nah, nanti yang ngomong jawabannya adalah kelompok yang terjadi, sama yang berdiri di situ. Tapi yang lainnya itu ngerjain, tapi ditulis di KKPD ya, anak-anak. Iya Bu. Ditulis. Nanti di sini ada lingkaran warna hijau sama warna merah. Kalau warna hijau berarti kalau kalian centang warna hijau, berarti kalian merasa kalau pernyataan itu benar. Kalau benar, kasih alasannya. Terus kalau kalian centang yang warna merah, berarti kalian beranggapan kalau pernyataan yang terserah itu tadi salah. Kalian beri alasannya kenapa. Oke. Terus kelompok mulai. Belajar salah satu. Mulai dari kelompok 1 ya. Dua. Oke, dilempar ke atas ya anak-anak. Satu. Oke, yuk. Kelompok beda. Pernyataannya. Percaya diri ketika memperkenalkan kebudayaan asing Indonesia merupakan sikap yang positif. Benar atau salah? Benar. Alasannya kenapa? Kok ini benar? Sikap yang positif itu sikap yang benar. Iya. Memperkenalkan budaya ini dengan percaya diri itu merupakan sikap yang positif supaya teman-teman bisa belajar budaya aku. Benar. Satu, dua, tiga, empat. Oke, nomor 4. Pernyataannya menggunakan bahasa daerah saat berbicara dengan teman sekampung tidak berpengaruh pada pelestarian budaya. Apakah benar atau salah? Oke, waktu. Gimana nih? 1, 2, 3, 4. Benar. Oke, alasannya? Karena kamu biasanya apa? Gini-gini. Tidak berpengaruh pada budaya. Lempar aja ke sini. Oke. Monyet. Jawabannya oke, mau tahu jawabannya? Oke, jawabannya apa? Dia nggak ada bu. Benar, kenapa benar? Diam. Sedangkan bahasa daerah itu
kelompok tadi. 4. 4. Oh ya komodo. Buaya. Oke, beda naik 1 langkah ya. Ya. Oke, selanjutnya. Kalau kamu bisa jangan ini 2 kali. Kalau salah mundur 2. Oke, Lina bertemu dengan teman baru dari suku yang berbeda. Temannya menceritakan bahasa dan makanan khas daerahnya. Lina mendengarkan dengan baik dan tertarik untuk mencoba makanan tersebut. Pernyataannya, Lina menunjukkan sikap yang menghargai keberagaman budaya dengan mendengarkan dan mencoba budaya. Benar? Oke, kita lihat jawabannya. Benar. Ya. Oh iya. Oke. Ya. 4. 2, 3, 4. Oke, next. Sophie, Mila. 2. Yang kali ini dapat tip. 1, 2. Pertanyaannya, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing adalah sikap yang penting untuk melestarikan budaya sendiri. Kenapa? Tenang ya. Oke, next. Monyet gede lagi. 2. Pertanyaannya, menggunakan bahasa daerah saat berbicara. Itu kan tadi udah. Ya sudah, coba salah. Coba aja Bu. Berbicara dengan teman sekampung menggunakan bahasa daerah, yaitu termasuk dalam melestarikan budaya. Iya. Berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu, kalau lebih dari 3 gimana? Contohnya harusnya udah mundur. Tadi kalau itu kalau tempat ini soalnya
Aku coba. Budaya tidak boleh berubah dan tidak boleh diatap, itu adaptasi dengan zaman modern. Iya, benar. Yang Kenapa? Bisa juga nggak bisa. Menurut kami kalau budaya kita juga bersama modern nanti keasliannya hilang tuh. Jadi boleh. Ayo kita lihat ya jawabannya. kalau contoh ya budaya Bali,
salah. budaya. Menghormati budaya. Terus apa lagi? Melestarikan budaya Melestarikan budaya. Terus apa lagi? Udah lagi? Ya, gimana kita melestarikan budaya, gimana kita menghargai teman kita, dan juga bagaimana kita melestarikan budaya tersebut. Oke, anak-anak, pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Kita bisa kemas-kemas dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya, anak-anak.